Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kondisi keringat darah ini dikenal di dunia medis sebagai hematidrosis. Hematidrosis adalah kondisi yang sangat jarang terjadi di mana seseorang mengeluarkan keringat darah. Hal ini terjadi jika orang itu mengalami tekanan batin atau stres yang sangat berat. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Setelah ngobrol dengan Yesus itu dia bilang, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Aneh nggak ayat ini? Apa anehnya? Bahwa engkau seorang nabi. Pertama kali nyebut Tuhan, terus terakhirnya nyebut bahwa engkau seorang nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa, dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanullah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini insya Allah kita akan menambah satu saudara muslim lagi yang pada malam hari ini insya Allah atas kesadaran sendiri beliau akan melaksanakan ikrar syahadat sebagai bentuk panggilan hati untuk merasakan nikmatnya beragama Islam. Beliau adalah Ibu Rini Like Andayani. Beliau adalah warga Wisma Lida Kulon. Agama sebelumnya adalah Kristen sejak lahir, dari keluarga Kristen, dan alhamdulillah beliau ini 2 bersaudara. Adiknya lebih dulu mu'alaf, yang laki-laki sudah lebih dulu mu'alaf, dan yang lebih hebat lagi anak beliau juga sudah beliau mu'alafkan, yang bernama Nicholas Dennis Bernardus. Itu juga sudah mu'alaf dan sudah khitan.
Meskipun tadi saya dapat cerita lucu ketika Khitan itu karena sakit, dia itu nyebutnya masih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gitu. Itu seperti itu. Dan malam hari ini kita akan menjadi saksi dan memanjatkan doa. Semoga Ibu Rini Like Andayani setelah berikrar syahadat akan memegang teguh syahadat itu hingga maut menjemputnya kelak. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Halim yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Al-Mukarrom Syekh Ipung Atria untuk memandu jalannya proses persyahadatan ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para asatidz dan ustadzat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya kenal Ustadz Hashim dan Ustadz besar di sini di Masjid Baitul Halim Babatan Pilang Kota Surabaya ini, dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, panjenengan semuanya yang ada di hati kami. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan langsungkan forum yang mulia ini, forum persyahadatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin menyebut namanya adalah Bu Rini Like Andayani. Panggilannya mungkin Bu Like. Rini. Bu Rini. Iya. Mohon dibantu bisa menggunakan mic. Ya. Bu Rini. Bu Rini atau Bu Like? Rini. Rini, tapi namanya Like begini. Iya. Iya. Biasanya Like ini Like, panggilannya Like. Baik, Bu Rini saat ini asli Surabaya. Asli Surabaya. Iya. Kemudian Bonek ya, asli Bonek. Bu Rini dari Kristen gereja mana? Dulu GKJW. Oh, GKJW. Iya. Gereja Kristen Jawi Wetan. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi sehingga Bu Rini ini memutuskan untuk berkenan bersyahadat pulang ke Islam? Dari hati. Oh, boleh Pak menggunakan mic? Dari hati. Dari hati. Iya. Bu Rini keyakinan untuk berkenan bersyahadat pada malam hari ini, keputusannya berapa persen dari angka 1 sampai 100? 100. Ya, 100 ke 170 berapa angkanya, Bu? Kalau bisa 200. Oh, 200. Baik. Kemudian Bu Rini, menurut Bu Rini, pandangan siapa Yesus itu sebenarnya siapa? Anak dari Tuhan Allah Bapa. Di Kristen kemarin? Iya. Anak dari Tuhan Allah Bapa. Sementara kalau di Islam bagaimana? Menurut pandangan Bu Rini, Yesus ini siapa nih kalau di Islam? Bu Rini kan dari Kristen, kemudian hendak bersyahadat pulang ke Islam. Menurut pandangan Bu Rini, Yesus ini siapa? Allah. Kenapa? Tidak apa-apa. Oke, saya pahamkan dulu. Ini kitab sucinya siapa, Bu Rini? Kitab sucinya siapa ini? Santai Bu Rini. Santai saja, tidak apa-apa ya. Iya. Injil Injil Kristen. ya. Iya. Ini Alkitab ini, tulisannya Alkitab, orang menyebutnya Injil, tapi ini aslinya Biblos atau Bible. Baik. Kalau di Australia itu orang mau bersyahadat itu ada syekh-syekh di sana. Kalau datang kemudian Anda mau apa hari ini? Jawabnya mau bersyahadat. Kenapa Anda bersyahadat? Jawabnya karena saya sangat terkagum sekali dengan orang Islam. Orang Islam itu baik-baik luar biasa. Nanti sama syekhnya suruh pulang. Bapak silakan pulang dulu, belajar Islam yang baik. Bapak pelajari, saya bekali buku-buku, nanti Bapak pelajari. Nanti kalau Bapak sudah siap bisa kembali lagi ke sini, kita bersyahadat. Begitu.
Loh kenapa Pak? Karena kalau Bapak masuk Islamnya hanya karena terkagum dengan orang Islam dianggap baik. Sementara yang Bapak kagumi itu ternyata nanti di kemudian hari berbalik arah, dia sudah tidak menjadi baik lagi di hadapan Bapak. Terus Bapak kembali ke Kristen begitu? Gitu. Jadi orang sebelum bersyahadat itu harus kita pahamkan benar. Bagaimana ini? Kedudukan sementara ini bagaimana? Yang jelas itu bagaimana? Baik, ini Alkitab. Ini Alkitab, kitab sucinya Burini kan? Di Alkitab setebal ini tidak ada satupun ayat yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti yang menyatakan, Yesus sendiri yang menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. 1 triliun kalau dapat ayat. Jadi adanya di sini adalah secara jujur Yesus selalu mengatakan Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus adalah hamba Allah, Yesus adalah orang soleh, nabi dan rasul. Dia punya banyak murid dan dia selalu mengabarkan bahwa dia bertuhan kepada siapa? Bertuhan kepada satu-satunya Allah. Begitu. Itu selalu di sini justru banyak syahadatnya Yesus. Kalau tidak percaya Burini di sini ini kedudukan Yesus paling tinggi itu Tuan Burini. Kedudukan paling tinggi di sini Tuan. Dia bukan Tuhan. Burini masih ingat cara buka Alkitab? Masih ingat? Sudah lupa? Sudah lupa? Iya. Ya, saya bukakan ya. Yohanes pasal 4 ayatnya 19. Yohanes pasal 4 ayatnya 19. Coba dibuka Burini. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ada seorang perempuan ini datang kepada Yesus, bertemu dengan Yesus. Dia belum kenal ini. Lalu si perempuan ini berkata kepada Yesus, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Setelah ngobrol dengan Yesus itu dia bilang, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Aneh nggak ayat ini? Iya. Apa anehnya? Pakai mikrofon coba. Bahwa engkau seorang nabi. Pertama kali nyebut Tuhan, terus terakhirnya nyebut bahwa engkau seorang nabi. Saya kalau bertemu wali kota Surabaya, saya bilang, Bapak ternyata ketua RT. Bapak wali kota ternyata ketua RT. Dia malu tidak? Dia marah tidak? Marah, downgrade namanya, turun jabatan. Itu Bible terbitan tahun 2019 Burini. Ini Bible terbitan terbaru tahun 2023. Karena ayat itu ganjal, dirubah lagi sama orang Kristen, menuai banyak protes. Coba Yohanes pasal 4 ayatnya 19. Penerbitnya sama Burini. Apa disebut di situ yang keras Burini? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, apa di situ? Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Jadi Bible ini sering dirubah-rubah Burini. Jadi Yesus itu yang dulu dipropagandakan sebagai Tuhan, karena menuai banyak protes, ayat itu ganjil, sehingga dikembalikan lagi menjadi Tuhan. Penerbitnya sama, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu juga sama, Lembaga Alkitab Indonesia, cuman beda tahun, selisih 4 tahun. Baik, Burini, Yesus selalu di sini diceritakan sebagai seorang manusia biasa. Ini adalah lorong waktu, mesin waktu. Ketika kita membaca ini, maka kita akan masuk ke dalam zaman ketika Yesus berada di situ. Dan kalau kita baca ini, sering kita baca ini, maka kita akan masuk Islam.
Serius. Orang Kristen kalau baca Bible ini lama-lama pasti akan masuk Islam. Kalau tidak percaya, Bu Rini buka di situ, itu ada warna merah ya, yang itu benang warna merah. Nah itu. Ini. Betul. Itu Lukas pasalnya 22 ayatnya 43. Coba. Saya tanya sebelum baca Bu Rini, sebelum baca itu Bu Rini, saya tanya, Tuhan itu sifatnya kepada makhluk ketakutan atau tidak ketakutan? Tuhan kepada makhluknya itu ketakutan atau tidak ketakutan? Saya nggak paham. Ada Tuhan nih, Tuhan. Iya. Tuhan bertemu dengan malaikat. Kira-kira ketika Tuhan bertemu dengan malaikat, Tuhannya itu ketakutan atau tidak? Pertanyaannya. Kalau pakai logika akal sehat. Tidak. Pasti tidak akan ketakutan ya. Baik, Ibu Bu Rini buka Lukas pasalnya 22 ayatnya 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lanjut yang 44 sekarang. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes ke tanah. Iya. Di situ ada katanya, nyanya huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar. Huruf besar ya. Di situ ada kata iya. Iyanya huruf kecil atau huruf besar? Iya. Yang 44. Besar. Huruf besar. Nya di sini sama iya di sini itu yang diceritakan adalah Yesus. Jadi Yesus bertemu dengan malaikat. Coba minta tolong Bu Rini diganti huruf nya itu sama iya itu diganti dengan Tuhan, karena di situ karena di sini hurufnya besar itu bermakna Tuhan. Coba katanya sama iya itu diganti dengan Tuhan, dibacakan Bu Rini. Tuhan sangat memberi yang 43 dulu. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan untuk memberi kekuatan kepada Tuhan. Tuhan sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes ke tanah. Ya. Jadi di situ diceritakan malaikat itu bertemu dengan Yesus, yang Yesus ini nyanya ini hurufnya besar, dan Yesus itu diberi kekuatan oleh malaikat. Pertanyaannya, yang memberi kekuatan itu harusnya malaikat apa Tuhan? Tuhan. Tapi di sini malaikat yang memberikan kekuatan kepada Tuhan. Kemudian yang 44, Tuhannya sangat ketakutan dan dia peluhnya itu menjadi seperti titik-titik darah. Jadi keringatnya itu menjadi titik-titik darah yang mengucur dia, saking takutnya bertetesan ke tanah. Saya mencoba, mungkin ini bisa dilakukan oleh semua orang yang hadir di sini. Bisa minta tolong diketik di Google. Cara ngetiknya itu penangkapan Yesus. Penangkapan Yesus. Lalu nanti ketemu di situ Wikipedia. Wikipedia diklik lalu digeser ke bawah. Begini, digeser ke bawah, ketemunya nanti ini. Ada kolom di sini di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Sekali lagi di Google ketik penangkapan Yesus, ketemunya nanti website Wikipedia. Di situ ada kolom namanya di Taman Getsemani, diklik di situ. Nah, di situ ada peristiwa malaikat bertemu dengan Yesus, sampai ketakutannya Yesus, sampai keringatnya itu seperti tetesan darah yang sampai netes ke tanah. Sekarang di situ ada namanya ini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kondisi keringat darah ini dikenal di dunia medis sebagai hematidrosis. Jadi yang menyatakan ini Wikipedia, dalam medis itu
Yesus itu mengalami namanya hematidrosis. Coba saya klik hematidrosis. Ibu minta tolong dibacakan apa itu hematidrosis. Sampai ke bawah sini ya, dari atas. Hematidrosis adalah kondisi yang sangat jarang terjadi di mana seseorang mengeluarkan keringat darah. Hal ini terjadi jika orang itu mengalami tekanan batin atau stres yang sangat berat, misalnya menghadapi kematian. Beberapa rujukan sejarah mencatat adanya kondisi semacam ini. Yang terkenal adalah tulisan Leonardo da Vinci mencatat mengenai seorang tentara yang berkeringat darah seperti perang, dan orang-orang yang secara tak terduga dijatuhi hukuman mati. Tulisan di Injil Lukas adalah Alkitab Kristen bahwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, beberapa saat menjelang penangkapan yang berlanjut dengan hukuman penyaliban, mengalami hematidrosis. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik darah. Ya. Jadi Yesus itu mau ditangkap dan mau disalib. Saking takutnya dia stres berat, dia mengalami namanya hematidrosis. Nah, dari pernyataan Bible ini sangat jujur sekali. Pertanyaannya, dari kisah ini menurut Bu Rini, Yesus ini Tuhan atau manusia biasa? Manusia biasa. Ya, betul sekali. Lanjut, saya tanya 2 poin lagi, habis itu kita akhiri dengan syahadat. Menurut Bu Rini, Tuhan itu lapar atau tidak? A. Lapar, B. Tidak lapar. Jadi menurut Bu Rini, Tuhan itu adalah A. Lapar, B. Tidak pernah lapar. Lapar. Dari mana? Saya tanya sekali lagi. Kan manusia biasa. Bukan, saya tanya. Sebagai Tuhan, Tuhan yang benar ini, saya enggak menyebut Tuhannya siapa ya, mau Allah, mau Yesus, mau siapapun. Pertanyaan saya adalah kepada Bu Rini, Tuhan yang benar menurut Bu Rini secara logika akal sehat, A. Lapar, B. Tidak lapar. Tidak lapar. Tidak lapar. Itu Bu Rini kalau pakai akal sehat, berarti Bu Rini dulu waktu Allah bagi akal sehat itu Bu Rini ikut ngacung. Siapa yang mau akal sehat? Bu Rini ikut, saya gitu. Nah, Bu Rini coba, ini jujur sekali Bible ini mengungkap siapa sebenarnya Yesus. Bu Rini buka di situ Markus pasalnya 11 ayatnya 12. Bu Rini ini grogi, tadi nanya-nanya ini saya tanya-tanya grogi. Gak apa-apa, Bu Rini santai. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Iya. Coba, karena di Alkitab ini orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan, dan tidak ada salahnya kalau kata Yesus di situ diganti dengan Tuhan. Coba. Keesokan harinya, sesudah Tuhan dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Dalam hal ini, kisah ini, kalau Tuhan merasa lapar, logis atau tidak? Logis. Tuhan merasa lapar, logis atau tidak? Tuhan merasa lapar? Tidak. Tidak logis. Jadi Yesus di sini adalah dia nabi, dia manusia biasa. Coba dilanjut itu, kisahnya bagus itu. Tapi tidak usah diganti Tuhan, tetap Yesus. Markus pasal 11 ayat 13. Yang 13. Ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Lanjut. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Iya, jadi Yesus bersama 12 murid yang lainnya itu merasa lapar.
Dari jauh ia melihat, oh di sana ada pohon ara, ayo kita ke sana. Dia mengajak murid-muridnya berlari menuju ke sana, kejauhan kan. Begitu didekati, iyalah, tidak ada buahnya. Tapi dari jauh itu kelihatan lebat banget itu. Ternyata didekati, iyalah, tidak ada buahnya. Jauh-jauh ke sini dalam kondisi lapar, capek, lelah, nggak ada buah. Oh iya, lupa, ternyata ini bukan musim buah ara. Jadi Yesus lupa. Tuhan lupa atau tidak? Lupa. Enggak, Tuhan lupa atau tidak? Tuhan, kalau Tuhan yang asli itu lupa atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi Yesus di situ lupa. Oh alah, ternyata bukan musim buah ara ini ya. Tapi akhirnya karena lapar, orang lapar itu gampang marah, Bu. Asli gampang marah. Yesus di situ marah kepada pohon itu. Dasar kau pohon ini. Sudah, kamu gak usah berbuah selama-lamanya. Gitu. Saking marahnya Yesus. Nah, kalau dia Tuhan, dia tidak akan pernah lupa. Satu. Kalau dia Tuhan, dari kejauhan dia pasti tahu, oh itu pohon ara, dia tidak ada buahnya. Ayo para murid, kita nggak usah ke sana ya, gitu kan. Kalau dia Tuhan, Yesus Tuhan, dia nggak usah mengumpat marah kepada pohon, karena pohon tidak ada salahnya, ya kan? Dia cukup menunjukkan sebagai ketuhanan dia. Wahai pohon, berbuahlah engkau, celing. Nah, harusnya begitu kan? Tapi tidak di situ. Bible ini jujur sekali. Yesus bukan Tuhan, dia manusia biasa. Dia adalah nabi dan rasul. Dia orang soleh, hamba Tuhan. Terakhir Bu Rini, menurut Bu Rini, sebagai Tuhan yang benar, logika akal sehat ini, Tuhan itu letih lelah ya. A, Tuhan itu letih lelah. Atau B, Tuhan itu tidak pernah letih, tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Yang A atau B? Yang B. Yang B, betul. Logika akal sehat Bu Rini bekerja. Coba Bu Rini buka Yohanes pasal 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Iya, hari kira-kira pukul 12. Coba minta tolong dibantu Bu Rini dibacakan ayat itu lagi. Kalau Yesus ini dianggap sebagai orang Kristen sebagai Tuhan, maka coba diganti dengan Tuhan. Di situ terdapat sumur Yakub. Tuhan sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Dari ayat ini kita jadi tahu bahwa kalau Tuhan itu letih, itu namanya muhal. Apa muhal itu? Tidak mungkin, mustahil. Tuhan itu kalau disematkan dengan sifat letih, lelah, itu sifat manusiawi. Itu muhal kepada Tuhan. Jadi di situ Yesus itu kalau dia letih, berarti dia bukan Tuhan. Dia adalah manusia biasa. Dan di situ lagi ayat itu bagus. Ada tulisannya apa di situ? Ada tulisannya kira-kira. Pukul 12. Kalau ini firman Tuhan, ayat itu tadi, Tuhan itu kalau menyatakan itu kira-kira atau enggak? Enggak. Enggak. Ukuran Tuhan itu ukuran kepastian. Di Al-Quran itu tidak ada ayat yang kira-kira. Tapi di Bible ini ada banyak sekali. Kalau tak sebutkan kira-kira banyak sekali. Satu saja. Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, di situ ada kata kira-kira jam 3. Iya. Nah, kalau ini firman Tuhan, Tuhan itu kira-kira menuliskan atau menyebutkan firman itu kira-kira atau kepastian? Kepastian. Kalau di situ disebutkan kira-kira jam 3, oh berarti mungkin jam setengah 4 ya, atau mungkin jam 4 atau mungkin jam 5. Nah, di situ. Jadi di situ kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia disalib, tangannya dipaku, ya, badannya penuh dengan darah dan seterusnya. Dia teriak kesakitan.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Yesus punya Tuhan. Siapa namanya? Eli. Eli, artinya Allahku, Allahku. Siapa namanya Tuhannya Yesus? Eli, Eli, lama sabakhtani, artinya Allahku, 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 mengapa engkau meninggalkan aku? Kalaulah Yesus itu Tuhan, dia tidak mungkin berteriak minta tolong kepada Allah. Pasti itu. Kalau dia Tuhan, dia pasti lebih hebat daripada satria baja hitam atau lebih hebat daripada Ultraman. Dia akan menyelamatkan dirinya sendiri dan dia akan melawan musuh-musuhnya dan menghabisi musuh-musuhnya. Selesai itu. Nah itu. Baik, Bu Rini, izin bertanya, Bu Rini sudah yakin untuk bersyahadat malam ini? Yakin. Bu Rini apakah sudah yakin bahwa Tuhan itu hanyalah satu esa? Yakin. Yakin. Bu Rini sudah yakin bahwa Tuhannya Bu Rini adalah Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Bu Rini apakah yakin bahwa Bu Rini adalah mencintai Yesus dengan sebenar-benarnya? Tidak. Yakin, harus yakin. Orang Islam itu harus cinta kepada Yesus. Kalau tidak cinta kepada Yesus, maka imannya dipertanyakan. Ya, orang Islam itu tidak sempurna imannya kalau tidak mencintai Yesus dan semua nabi-nabi yang lain. Ya, termasuk Yesus alaihissalam. Justru orang Kristen itu tidak mencintai Yesus. Orang Kristen itu terlibat dalam upaya mendukung pembunuhan dan penyaliban, penyiksaan secara keji dan kejam dan biadab kepada Yesus Kristus alaihissalam. Justru orang Islam itu mencintai Yesus dengan sebenar-benarnya, dan di Al-Quran juga disebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang diserupakan wajahnya mirip Yesus. Itulah yang dibunuh dan disalib. Bu Rini sudah yakin bahwa Rasulullah Muhammad adalah Nabi, utusan Allah? Yakin. Mikrofonnya? Yakin. Yakin. Bu Rini sudah yakin bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan? Yakin. Bu Rini apakah sudah yakin bahwa Yesus Kristus adalah Nabi? Dia hanyalah Nabi, Rasul, utusan Allah? Yakin. Bu Rini siap bersyahadat seperti syahadatnya Yesus di Yohanes pasal 17 ayat 3. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus, aku ini Yesus Kristus utusan Allah, kata Yesus. Bu Rini sudah siap seperti itu? Siap. Baik. Kepada Al-Ustadz dipersilakan. Ustadz Miss Nadi dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u ammahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman ahsana ilayna wa li kaffatil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir mudabbir wa ya musahhil sahhil sahhil 'alaina kull 'asir bi jahi bashir nadhir bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi sirri asraril Fatihah. Baik Bu Rini, nama lengkap mohon disebutkan pakai mikrofon. Ya, nama lengkap. Rini Like Andayani. Baik, ini kan sudah masuk Islam kan? Iya. Terus kemudian ke depan ini makan babi kecap atau tidak? Tidak. Tidak ya, ikut Yesus. Yesus tidak pernah makan babi kecap, haram ya. Yesus mengharamkan makan babi kecap. Yang makan babi kecap tidak boleh masuk bait Allah ya. Baik, nanti ke depan minum tua atau tidak? Tidak. Tidak ya. Baik, haram ya, di Alkitab ini Imamat pasal 10 ayat 9, haram. Nah, ini bukan doa, bukan apa, tapi ini hanya untuk memperjelas saja dan insya Allah tidak akan terjadi. Kalau misalnya ke depan ini Bu Rini lagi miskin-miskinnya dan bahkan tidak mampu makan, untuk makan besok aja tidak ada, lalu ada orang ngasih kekayaan 5 miliar menawarkan kembali ke Kristen, mau apa tidak? Tidak, karena tidak. Dari kecil saya sudah sengsara. Masya Allah. Iya. Iya, dari kecil sudah sengsara ya. Iya. Jadi tawaran gitu 5M walaupun besok nggak bisa makan? Enggak. Enggak ya. Oke, baik. Ya. Saya tanya, cinta Yesus atau tidak? Cinta. Cinta ya. Gusti Allah. Cinta Gusti Allah ya, cinta Gusti Allah, cinta Yesus, cinta Nabi Muhammad dan semuanya ya. Baik. Hormati Yesus? Iya. Iya, tentu, jelas ya. Pakai jilbab? Pakai. Pasti, karena ikut seperti Bunda Maria, mamanya Yesus Kristus alaihissalam. Orang Kristen justru tidak mau pakai jilbab. Baik, agamanya sekarang? Islam. Islam, sama seperti Yesus. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan Yesus tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat. Bu Rini telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Amin, terima kasih. Ya. Alhamdulillah,
Telah kita saksikan bersama tadi proses ikrar syahadat yang dilakukan oleh Ibu Rini Like Andayani. Jadi ini sebuah keberkahan dan juga tanggung jawab kita sebagai saudara muslim. Jadi nanti kita yang hadir di sini mohon doanya agar beliau seperti yang tadi diharapkan oleh Ustadz Ipung bisa memeluk agama Islam hingga ajal menjemput. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ini diakhirkan hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab kita masih terus berlanjut karena nanti bisa jadi Bu Rini ini membutuhkan bimbingan dalam memahami, dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah sesuai dengan agama Islam. Bisa jadi Bu Rini ini belum paham bagaimana sholat yang baik dan benar. Maka kalau Bu Rini nanti meminta bantuan panjenengan semuanya untuk menjadi pembimbing bagaimana agar beliau bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar, insya Allah bersedia nggih? Jadi nanti mudah-mudahan itu sebagai sambung silaturahmi kita dengan Bu Rini. Karena di lembaganya Mas Ipung ini ada sertifikat ikrar syahadatnya. Menebusnya tidak bisa dengan uang 5 miliar. 10 miliar pun tidak bisa. Tapi menebusnya adalah dengan bisa menjalankan sholat dengan baik dan benar. Saya sering mengumpamakan orang itu kalau sudah bersahadat itu jempolnya kayak gini, dan kalau sudah sholat itu begini. Jadi jenengan iman ini ibarat handphone ini. Jenengan setelah syahadat, sholat, iman itu bisa terpegang dengan baik. Meskipun jenengan belum puasa, belum zakat, belum haji. Coba kalau iman ini terus kemudian jenengan tidak sholat, telunjuk ini saya lepas, pasti jatuh. Ini menunjukkan bahwa iman minimal itu adalah kita bersahadat dan sholat. Sebaliknya juga begitu, kita sholat tapi kita nggak sahadat, jempol ini kita lepas, jatuh. Nah, mari kita sama-sama memegang teguh keimanan jenengan Bu Rini, yaitu dengan melaksanakan sholat. Maka sejak sekarang mohon nanti monggo jenengan kalau ada di sekitar lingkungan jenengan yang bisa membimbing untuk bagaimana melaksanakan sholat dengan baik dan benar, kami akan sangat berterima kasih. Tapi kalau penjenengan misalnya ada memang serius ingin belajar di sini, monggo. Nanti insya Allah Ustadz Misnadi akan membimbing dibantu oleh ibu-ibu yang hadir di sini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan kehadiran dan doa dari panjenengan, Bu Rini bisa istiqomah dan tetap memegang teguh keyakinannya sampai akhir hayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi wa hontou ni shinjiru
Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.